Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat kesehatan serta kelapangan waktu. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga dengan salawat kepadanya kita mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Nur Fadilah Syam MAG selaku guru pembimbing mata kuliah Al-Hadis. Di sini saya sendiri Khairun Nisa sebagai moderator. Kami dari kelompok 5 yaitu Khairun Nisa, Meiliani, Hamidah Salati, dan Lismayani Siregar akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembagian Hadis. Pembagian hadis. Pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Pengertian dari mutawatir, masyhur atau ahad. A. Hadis mutawatir. Secara etimologi, yaitu kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak berdasarkan logika atau kebiasaan dan mustahil bagi mereka untuk sepakat berdusta. 2. Kriteria hadis mutawatir. Para ulama hadis menetapkan bahwa suatu hadis dapat dinyatakan sebagai mutawatir apabila telah memenuhi kriteria berikut ini, yaitu 1. Jumlah perwarinya harus banyak. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah minimalnya dan menurut pendapat yang terpilih, minimalnya adalah 10 perwari. 2. Perawi yang banyak ini harus terpaut dalam semua tabaqat atau generasi sanad. 3. Secara rasional dan menurut kebiasaan atau adat, para perwari-perwari tersebut mustahil sepakat untuk berdusta. 4. Sandaran beritanya adalah panca indera dan itu ditandai dengan kata-kata yang digunakan dalam meriwayatkan sebuah hadis. Seperti kata kami telah mendengar, kami telah melihat, kami telah menyentuh, dan lain sebagainya. Macam hadis mutawatir. A. Mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir yang berkaitan dengan lafaz perkataan Nabi. Artinya, perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak. B. Mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi adalah hadis tentang perbuatan Nabi SAW yang mengangkat tangan pada waktu berdoa. Hadis tersebut diriwayatkan sebanyak lebih kurang 100 macam hadis dengan redaksi atau cara yang berbeda. C. Mutawatir a'mali. Mutawatir a'mali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan atau menyuruhnya, atau selain itu dari hal itu dapat dikatakan soal yang disepakati. 4. Hukum dan kedudukan hadis mutawatir. Status dan hukum hadis mutawatir adalah qat'i al-wurud, yaitu yang pasti kebenarannya dan menghasilkan ilmu yang durudi atau pasti. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam untuk menerima dan mengamalkannya. B. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang sudah terkenal atas kualitas perawinya, atau biasanya 2 perawi, dan jumlah perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak mencukupi untuk disebut sebagai hadis mutawatir. 2. Macam-macam hadis masyhur dan contohnya. Hadis masyhur yang punya sanad dan ada yang tidak punya sanad. Biasanya hadis yang tidak punya sanad hanya terkenal dari mulut ke mulut. Mahmud Tohan menyebutkan terdapat beberapa macam hadis masyhur, yaitu 1. Hadis yang masyhur khusus hanya di kalangan ahli hadis. Contohnya dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut selama sebulan setelah ruku, berdoa atas kebinasaan Qabilah Ri'lin dan Jakwan atau Khalibah Arab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis yang masyhur di antara ahli hadis, ulama dan awam. Contohnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muslimu man salamal muslimuna min lisani wa yadihi. Artinya, seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Yang kedua, hadis yang masyhur di antara
para ahli fikih. Contohnya, perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Dawud. 3. Kitab-kitab yang memuat hadis masyhur. Untuk memudahkan pencarian hadis-hadis yang masyhur dari mulut ke mulut, dari masa ke masa, para ulama hadis membukakannya. Di antara kitab tersebut adalah 1. Al-Maqasid Al-Hasanah Fima Isataroha ala Al-Hasinah karangan Samsuddin Al-Sahwi. Yang kedua, Kaifu Al-Kufa Majil Al-Ilbas Fima Ishitahara min Al-Hadis karangan Al-Ajaluni. Dan yang terakhir, Tamyiz Al-Thayyib min Al-Khabis fi. C. Hadis ahad. 1. Pengertian hadis ahad. Kata ahad berarti satu. Khabar al-wahid adalah khabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Pendapat hadis lain, kata ahad bentuk plural atau jamak dari ahad dengan makna wahid. 1. Tunggal atau esa. 2. Macam-macam hadis ahad. A. Hadis masyhur. Secara bahasa, kata masyhur adalah isim maf'ul dari syaharo yang berarti al-juhur, yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Beberapa ulama menjelaskan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2 orang tapi terbatas, tidak banyak. B. Hadis ajiz. Menurut bahasa, yaitu yang mulia atau yang kuat. Sedangkan menurut pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dari 2 orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ajiz berarti bahwa tidak kurang perawinya dari 2 orang pada seluruh tingkat sanad. C. Hadis gharib. Menurut bahasa adalah ba'idun 'anil watani, yang jauh dari tanah air dan kalimat yang sukar dipahami. Dalam pengertian lain adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya. Penyendirian rawi dalam meriwayatkan dapat mengenai orangnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. 2. Pembagian hadis dari segi kualitas sanad. Pengertian hadis sahih, hasan, dan dhaif. A. Hadis sahih. Sahih menurut bahasa dari kata sahha, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Syarat-syarat hadis sahih. Pertama, sanadnya bersambung. 2. Periwayatan bersifat adil. 3. Periwayatan bersifat dobit atau kuat hafalannya. 4. Tidak janggal. 5. Terhindar dari cacat. Contoh hadis sahih. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Hadis riwayat Bukhari, kitab azan. B. Hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan atau dituliskan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang muttasil atau bersambung sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Syarat-syarat hadis hasan. Pertama, para perawinya yang adil. 2. Kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. 3. Sanad-sanadnya bersambung. 4. Tidak terdapat kejanggalan. 5. Tidak mengandung ilat. Contoh hadis hasan. Telah menceritakan kepada kamu Qutaibah, menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi. C. Hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah. Contoh hadis dhaif. Barang siapa tidur sesudah asar kemudian akalnya terganggu, maka jangan menyalahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. A. Kesimpulan, pembagian hadis bila ditinjau dari kuantitas perawinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir juga dibagi menjadi hadis mutawatir maknawi dan mutawatir amali. Kemudian hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu hadis masyhur dan ghairu masyhur. Dan ghairu masyhur dibagi menjadi 2, yaitu aziz dan ghairu aziz. Sedangkan hadis ditinjau dari segi kualitas dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu makbul dan hadis mardud. Hadis makbul dibagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis mardud adalah hadis yang dhaif. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5 tentang pembagian hadis. Semoga presentasi kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.